Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat sudah ada rekan kami jurnalis NTV Francisca Rati yang melaporkan langsung dari sana. Selamat pagi Rati, informasi apa yang Anda dapat berikan saat ini? Ya Helmut dan juga pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali atas 6 terpidana terkait kasus yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016 silam masih sekaligus menguatkan fakta-fakta dan juga alibi dari 6 terpidana yang nantinya bisa membuktikan bahwa di 2016 silam bukanlah sebuah kasus pembunuhan apalagi pemerkosaan, justru bisa membuktikan bahwa yang terjadi adalah peristiwa kecelakaan. Dan persidangan demi persidangan sudah kita lalui, di mana kesaksian demi kesaksian, khususnya dari kesaksian 6 terpidana yang sungguh mengharukan, apalagi menyangkut momen-momen terkait adanya dugaan kekerasan, apalagi penyiksaan yang harus dilalui oleh keenam terpidana, sehingga harus mengakui bahkan menandatangani berita acara agar bisa menjadi terpidana atau terdakwa yang dikaitkan dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan di 2016 silam. Tentunya sungguh menyayat hati dan pastinya ini akan dibuktikan semuanya di dalam sidang lanjutan PK ini, apakah betul kejadian tersebut ataukah adalah peristiwa kecelakaan yang sebetulnya terjadi. Tidak hanya dari pihak terpidana saja yang cukup mengunggah emosi begitu, namun juga suasana di ruang persidangan baik dari tim kuasa hukum dan juga tim jaksa dan juga para pengunjung hingga keluarga juga sangat-sangat mengunggah emosi. Dan saat ini saya sudah berada dengan salah satu dari keluarga terpidana, yakni Pak Kosim Supriyadi. Ini merupakan ayah dari Eko Ramadhani. Halo Pak Kosim, apa kabar nih Pak? Baik, Sehat selalu ya Bapak ya? sehat-sehat selalu ya. Pak, saya kan dari awal persidangan, saya selalu melihat Pak Kosim ya, selalu setia untuk datang pagi-pagi begitu untuk mengantar anak Bapak melanjutkan ya sidang demi sidang yang cukup panjang ini. Saya ingin tahu Pak, kira-kira perasaan Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya kalau sebagai orang tua saya mah kita udah hatinya udah lega gitu, karena ada yang membelanya, Pak Oto Hasibuan dari Jakarta, ya semua Kang Dedi terutama itu perantaranya, dan kita sebagai orang tua cukup sangat menyenangkan itu. Gitu. Udah. Berarti kalau saya lihat Bapak sudah lebih tenang begitu ya? Iya, lebih tenang karena ya udah kelihatan dari sidangnya gitu, kayak gitu udah. Bapak melihat dengan Bapak menyaksikan kan kesaksian juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan kali ini, apakah Bapak optimis kira-kira PK ini akan disetujui oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung? Ya mudah-mudahan majelis menyetujui PK 6 terpidana ini, mudah-mudahan begitu harapan saya. Mungkin terlihat cukup berat ya kalau misalnya Bapak harus mengingat lagi momen-momen di saat 2016. Tapi mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak, pada saat detik-detik anak Bapak Eko Ramadhani ditangkap begitu, kira-kira bagaimana Bapak mengetahui bahwa anak Bapak ditangkap, itu seperti apa sih Pak keadaannya waktu itu? Ya waktu itu kan ditanya gini, kalau anak saya tuh apa salahnya sampai ditangkap kayak gitu, sampai dibawa ke Polres, ke apakah kecelakaan tak apa gitu. Nggak tahunya yaitu pembunuhan itu. Ya mudah-mudahan dengan kesaksian ini mudah-mudahan ada yang bantu. Awalnya Bapak tahu nggak kalau misalnya pada saat pertama kalinya Eko ditangkap itu atas kasus pembunuhan ini, Bapak tahu nggak? Nggak tahu awalnya. Tahunya ya dengar itu dari warga, katanya Eko dan kawan-kawannya ditangkap.
dimasukin ke mobil. Mobilnya warnanya hitam gitu. Waktu itu yang tersiar kabarnya, Bapak taunya Eko itu ditangkap karena apa Pak waktu itu di 2016? Ya dikira mah tabrakan motor tuh, ditangkap sama polisi tuh. Nggak tahunya ya itu kasus pembunuhan gitu. Bapak pertama kali dengar kabar bahwa Eko ternyata dikaitkan dengan kasus pembunuhan sekaligus bahkan pemerkosaan ya yang atas menewaskan Vina dan Eki itu, terus perasaan Bapak gimana waktu itu pada saat tahu kok bisa terseret kasus ini gitu anak Bapak? Ya begitu ya anaknya gimana ya, orangnya bergaulannya di situ aja deh sama teman-temannya. Ya kalau pulang kerja tuh kumpul-kumpul, kalau hari Minggu tuh hanya di rumahnya Hadi, teman mainnya tuh di rumah Hadi. Terus katanya itu kan minum-minum ngomongnya sih, ya minum-minum ciu. Terus tidurnya kan di rumah Papa Sren tuh anak tuh. Ya saksinya juga banyak sih. Pada malam kejadian sempat pamit memang ya sama Pak Kosim gitu. Eko sempat pamit nggak sama Pak Kosim? Saya mau ke rumah atau mau nongkrong sama Hadi gitu? Nggak pernah pamit. Kalau main tuh pulang. Main di mana? Main di rumah Hadi gitu aja. Gitu. Begitu saat ditangkap, ada dugaan terjadinya penganiayaan begitu ya, kekerasan sehingga menyebabkan muka yang tadinya mungkin normal-normal atau biasa-biasa aja sampai babak belur seperti itu. Apakah di hari penangkapan atau sesudahnya Bapak sempat diperbolehkan untuk menengok anak Bapak? Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh nengok, nggak boleh masuk dalam. Setahu saya sih waktu ke Polres tuh lihat Papa Sren tuh percakapan dengan polisi gitu aja. Terus kita pulang lagi gitu. Kira-kira Bapak tahu nggak apa sih yang dibicarakan Papa Sren dengan polisi? Kira-kira Bapak tahu nggak? Kurang tahu, jaraknya kan jauh, kita di pintu depan, dia mau masuk dekat pos polisi Papa Sren tuh gitu. Pada waktu itu Bapak udah tahu kalau misalnya Eko sempat menginap di rumah Papa Sren, Bapak udah tahu? Nggak tahu sih, tahunya denger dari warga, dari ya saksi-saksi itu pada tahu, pada cerita gitu. Kira-kira pada saat melihat Papa Sren berbicara dengan polisi waktu itu ya, pada saat Bapak mau menjenguk anak Bapak, ada nggak sih terbersit pengen nanya gitu sama Papa Sren, Pak anak saya tuh kenapa sih gitu ditangkap, tersangkut kasus apa gitu? Ya Papa Srennya langsung kabur deh, waktu kita nemuin lu, langsung kabur ke sana bawa kapinya gitu. Tahu-tahunya udah ada di rumah. Papa Srennya selimut dicariin nggak ada. Sama kapinya tahu-tahunya ada di rumah. Papa Sren sama kapi gitu. Berarti pada saat itu sempat nggak Pak dari pihak Bapak dan keluarga dan juga dari pihaknya keluarga Hadi mungkin atau keluarga yang lain, ada nggak kepikiran untuk mendatangi rumah Papa Sren gitu, menanyakan Papa Sren ini sebenarnya ada apa sih, ada masalah apa dengan anak saya, kenapa ditangkap, ada nggak? Ada sih, kan pernah sore harinya tuh ke rumah Papa Sren mau nanyain itu kenapa anak yang kapinya nggak ketangkep gitu. Minta, kata Papa Srennya, ya itu kan harus ngomongnya sama sana aja ke Polres, jangan sama kita gitu. Udah. Terakhir ketemu sama Papa Sren kapan Pak? Nggak pernah ketemu sih selama Papa Sren dicari tuh. Di rumahnya nggak ada, tutup terus. Tapi lampunya aja yang nyala kalau malam tuh. Orangnya nggak ada, sampai sekarang tutup. Baik, tentunya kita masih mengharapkan ya bahwa ini semua nanti rangkaian ini bisa dibuktikan di pengadilan. Tentu harapan Bapak juga anak Bapak Eko bisa terbebas, betul ya? Iya, amin. Iya, bebas ya, pasti bebas.
Terima kasih banyak Pak Kosim sudah berbincang dengan kami hari ini, dan tentunya pemirsa, kita semua masih menyaksikan atau juga masih mengharapkan seperti apa nantinya pembuktian-pembuktian yang bisa dihadirkan, termasuk fakta alibi dan juga tentunya keterangan para ahli di persidangan kali ini. Kita akan segera menyaksikan persidangan yang akan segera dimulai. Kembali ke studio, Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Francisca Rate melaporkan langsung dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.